Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam sermon kita pagi hari ini. Dalam renungan kita saat ini, saya beri judul, Percayalah, Yesus pasti sanggup menolong kita. Perikop yang akan kita baca, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 8, ayat 22 sampai yang ke-25. Dengan judul, Angin Ribut Diredakan. Kita baca bersama. Kalau saudara mengikuti acara ini, kita baca bersama-sama bersuara akan firman Tuhan ini. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini atau kisah ini sudah sering kita dengar. Peristiwa ini sudah sering kita baca, mungkin sudah sering kita khotbahkan, bahkan mungkin yang sering sudah ikut dari sekolah minggu sering mendengar kisah ini. Ini suatu peristiwa, kisah nyata yang dialami Tuhan Yesus ketika dalam pelayanannya dia di muka bumi selama 3,5 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya, tersadar atau tidak sadar, kita sering diajak Yesus naik dalam perahu kehidupannya bersama dengan dia. Awal dari ketika Yesus mengajak kita percaya kepada dia. Kita penuh dengan sukacita ketika kita diajak dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suara Tuhan itu ketika awal kita diajak Tuhan sangat terdengar sekali di telinga, memanggil kita untuk melayani Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah, seiring dengan waktu pelayanan kita, seiring dengan waktu pengiringan kita kepada Tuhan, lama-kelamaan dalam perahu pelayanan kita sudah tidak mendengar lagi suara Tuhan. Atau Tuhan sudah tidak ada, sepertinya Tuhan tidur dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Malah bukan suara Tuhan yang kita dengar, tetapi angin taufan atau badai hidup, masalah, ketakutan, kepanikan, gelisah, bahkan mungkin takut akan kematian. Dan kita merasa kok Tuhan seperti tertidur ketika kita mengiring Tuhan dengan waktu yang begitu lama, dengan waktu yang sudah panjang. Kita merasa Tuhan seperti tertidur dan Tuhan seperti meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa-peristiwa ini, kisah ini yang kita alami dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang sekarang ini mungkin terjadi, persis peristiwanya yang dialami murid-murid dalam perikop pembacaan kita ini. Mari kita pelajari saudara, dalam kisah ini, saya baca ayat 22. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu. Saudara, ini berbicara kisah nyata, bukan perumpamaan, bukan kiasan, tetapi ini suatu peristiwa kisah nyata. Suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya dan berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya Yesus, maka kita jadi murid Yesus. Ketika kita bersama Yesus, kita selalu diajak Tuhan untuk berlayar dalam pelayanan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun dengan penuh sukacita selalu mengikuti apa yang Tuhan mau dalam pelayanan. Apa yang Tuhan perintahkan dalam pelayanan, kita selalu ikuti dalam pengiringan kita. Karena apa? Ketika Yesus mengajak seseorang, kita merespon panggilan Tuhan. Ketika merespon Yesus dalam mengajak kita, ada suatu sukacita yang sangat besar dalam pelayanan. Ada suatu sukacita yang besar yang tidak pernah dimiliki oleh orang yang belum mengenal, belum percaya kepada Kristus. Sedang kita berani mengikutinya karena apa? Saudara dikasih Tuhan, pilot saja yang kita tidak kenal, kita bisa mau naik pesawat. Tetapi apalagi Yesus yang sudah kita kenal, tentu kita percaya. Kita tahu bahwa selama Yesus dalam pelayanan 3,5 tahun di muka bumi, sebagai manusia biasa,
Dia melayani dengan penuh kuasa, penuh dengan urapan dan otoritas surgawi yang ada kepadanya. Jadi ketika dia mengajak murid-muridnya, ada kuasa, ada sukacita, dan ada urapan. Makanya tidak ada murid yang menolak untuk naik perahu. Semuanya ikut dengan penuh sukacita. Demikian juga hidup kita. Ketika kita bertobat kepada Kristus, kita percaya kepada Kristus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suara Tuhan dalam hati itu sangat kuat mengajak kita untuk naik perahu dalam pelayanan Kristus. Makanya kita tanpa pikir panjang biasa langsung ikut karena ada sukacita. Contoh dalam kehidupan pribadi saya, ketika mengenal Kristus secara pribadi, mengalami lahir baru, ada sukacita yang sangat besar, ada sukacita yang melimpah-limpah dalam hati, sehingga setiap hari inginnya bersekutu terus dengan Tuhan, setiap hari ingin terus bersama dengan Kristus dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai berlayar bersama Kristus, awal mula pelayanan kita dengan Kristus, awal mula kita mengikut Kristus, sukacita yang besar dan sukacita dan sukacita lagi, itu yang saya alami, itu yang kita alami. Demikian juga murid-murid, tidak ada yang menolak ketika mereka mengikuti ajakan Yesus naik ke perahu untuk berlayar. Nah, kita lanjutkan ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan kita mengikut Tuhan, dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita mengikut Kristus, seolah-olah segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan dalam pelayanan, kok tidak seperti yang dulu, kok tidak seperti yang awal-awal ketika kita melayani mengenal Kristus atau lahir baru. Kok rasanya situasinya beda, seperti tidak ada Tuhan. Kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, dalam Tuhan, kenapa tidak ada sukacita? Nah, saudara, ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita ketahui. Perhatikan, saudara. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Dengan logika, kalau seseorang tidur, tentu tidak ada bisa kita bercakap-cakap. Nah, Yesus ini rasanya tertidur. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus tertidur? Sekonyong-konyong turunlah taufan dan angin ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui latar belakang dari murid-murid Tuhan Yesus ini kebanyakan adalah nelayan, suka menangkap ikan, dan berhadapan dengan situasi keadaan seperti itu sudah biasa, dan mereka sudah sering berhadapan dengan yang seperti itu, berhadapan dengan angin, berhadapan dengan badai, dengan ombak. Tetapi kali itu mereka sangat ketakutan, karena berarti badainya ini sangat kuat sampai perahunya mulai masuk air. Nah, ketika masalah mulai datang dalam perahu pelayanan pengiringan kita kepada Kristus, disinilah ujian iman kita kepada Kristus dimulai. Sadarilah dalam kehidupan kita, ketika kita mulai mengalami persoalan masalah dalam hidup, ketahuilah perahu layar kita sedang berada di tengah-tengah danau atau di tengah-tengah lautan kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami dalam tanda kutip Yesus tertidur seperti kisah yang kita baca ini. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tetapi malah badai yang datang dalam hidup kita. Nah, percayalah saudara, sadarilah dalam hidup kita, ketika kita percaya Kristus, kita sudah ada dalam Kristus, dalam satu perahu dengan Kristus, dan Kristus ada di situ. Nah, itu yang pertama. Sadarilah ketika mulai ada badai dalam hidup kita, ada Kristus yang mungkin sedang tertidur berdasarkan perikop ini. Nah, kita lanjutkan ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kalau kita ada dalam situasi seperti itu. Ketika kita dalam perahu, mana bisa kita tidur? Angin badai itu mana bisa kita tidur? Tapi Alkitab berkata, Yesus tertidur. Nah, ketika badai mulai menggoncang perahu itu, Yesus masih tertidur, tidak terbangun. Murid-muridnya sudah penuh dengan ketakutan, tetapi Alkitab berkata, Yesus tertidur. Yesus tidak terbangun, tidak seperti dengan kehidupan kita. Ada masalah sedikit, kita sudah ketakutan. Tetapi Yesus masih tertidur di sini. Saudara perhatikan. Inilah inti renungan kita mungkin sermon pada saat ini. Pertanyaan buat kita. Apa yang membangunkan Yesus dalam perahu itu? Saudara, anginkah, badaikah, atau ada yang lain? Nah, tahukah kita,
Yesus itu dalam kehidupan kita tidak pernah tertarik dengan badai topan hidup dalam pelayanan kita. Apa yang membangunkan Yesus dalam kehidupan kita adalah suara kita. Coba kita perhatikan saudara kasih Tuhan, ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah dalam hidup kita, topan badai angin dalam hidup kita tidak akan membuat Yesus terbangun. Tetapi yang membangunkan Yesus dalam perikop ini adalah suara hati kita. Suara kita sebagai murid Kristus. Suara hati kita lah yang membuat Yesus terbangun dan bertindak mengatasi badai topan dalam hidup kita. Apa artinya? Jika saudara mungkin dalam pergumulan saat ini menghadapi kehidupan yang begitu berat, berserulah kepada Yesus. Jangan berseru kepada masalahnya. Tuhan tidak tertarik dengan masalah kita, tetapi dengan suara hati kita. Ingat, kita masih satu perahu dengan Yesus dalam menjalani hidup ini. Jadi bukan tanpa masalah atau bebas masalah ketika kita berlayar bersama dengan Yesus. Badai topan angin akan selalu ada dalam kehidupan kita. Ingatlah, Yesus ada bersama dengan kita dalam perahu. Yang jadi masalah terkadang kita yang sudah pakai kekuatan sendiri menghadapi badai angin itu. Karena berpikir kita kan dulu nelayan, kita kan dulu punya kekuatan, kita kan dulu pernah jago ini, jago itu. Sama seperti murid-murid ini. Ketika badai mulai besar, mereka mulai menyerah dan membangunkan Yesus. Dari ayat ini kita simpulkan bahwa badai masalah dalam hidup kita tidak akan membangunkan Yesus tergerak. Tidak akan tergerak. Tetapi suara hati kita lah yang akan membuat Yesus terbangun. Suara hati kita lah yang akan membuat Yesus bertindak. Nah, ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Saudara yang dikasihi Tuhan, didapatilah Yesus di sini kepada murid-muridnya. Sekalipun sudah jadi murid, mereka masih kurang percaya kepada Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kisah ini dapat menjadi pelajaran buat kita, bahwa dalam menghadapi badai topan angin dalam penyerigan kita pada Kristus, sadarilah ada Yesus yang sanggup menghardik setiap masalah dalam hidup kita. Asalkan kita percaya dan berseru dalam doa dan permohonan kita. Suara hati kita lah yang didengar Tuhan, sehingga Dia bertindak meluputkan kita dari angin badai topan masalah dalam pergumulan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran-Mu. Kami sudah belajar firman-Mu, bahwa ketika Engkau panggil kami, kami ada satu perahu dengan Engkau, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersekutu dengan-Mu, berseru memanggil nama-Mu di setiap saat, situasi apapun yang kami alami, agar kami selalu ada dalam sukacita damai surgawi mengalir bersama dengan Engkau dalam pelayanan kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua, berkati kebenaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.